Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Hari ini kita akan belajar yaitu tentang materi tema 1, subtema 2 hewan sahabatku dengan muatan pembelajaran IPS. Anak-anak Bapak semuanya, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi sehingga anak-anak Bapak mengetahui update info terbaru dari channel ini tentang video pembelajaran. Anak-anak Bapak semuanya, sebelum mulai pembelajaran, Bapak tidak akan bosan-bosannya mengingatkan protokoler kesehatan selama masa pandemi COVID 2019. Pertama, selalu gunakan masker dimanapun kita berada. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum dan sesudah beraktivitas. Yang ketiga, makan makanan sehat dan bergizi serta rajin berolahraga. Yang keempat, yang paling penting adalah kita harus selalu berdoa agar diberikan kesehatan dan kebugaran dalam beraktivitas kepada Sang Pencipta. Anak-anak Bapak semuanya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita simak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pembelajaran kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Oleh karena itu, kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Nah, anak-anak Bapak semuanya, materi kita pada subtema 2 muatan IPS ini berkaitan dengan kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Anak-anak Bapak dapat melihat peta ASEAN ini. Ini adalah peta ASEAN. Ini adalah bendera Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Laos, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam, dan Filipina. Jika kita melihat pada peta dunia, Asia Tenggara itu berada pada posisi seperti ini. Kita berada pada Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oleh karena itu, kita berada pada wilayah yang paling strategis. Dengan demikian, kita sebagai bangsa Indonesia harus menyiapkan diri kita untuk memajukan perekonomian serta memajukan negara kita. Anak-anak Bapak semuanya, kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Oleh karena itu, kita menjadi persaingan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan kedudukan strategis pada kawasan ini. Dengan demikian, kita sebagai negara ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang timbul. Anak-anak Bapak mungkin pernah melihat di televisi adanya sengketa Laut Cina Selatan. Kemudian, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan mereka. Dari sumber daya alam inilah kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN terbentuk.
baik itu nanti di bidang pertanian, perdagangan, bidang pertambangan, dan lain-lain. Pertama, kita akan melihat kehidupan ekonomi negara-negara ASEAN. Ini adalah negara Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia juga menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Hasil bumi lainnya berupa hasil laut yaitu ikan, ikan tuna ini, udang, serta hasil perkebunan teh juga diekspor ke negara lain. Oleh karena itu, negara Indonesia memiliki kegiatan di bidang pertanian, industri, dan pertambangan. Berikutnya adalah negara Malaysia. Penduduk negara Malaysia bermata pencarian di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangan yang terkenal di negara Malaysia adalah biji timah dan terbesar di dunia. Oleh karena itu, negara Malaysia memiliki kegiatan ekonomi di bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, dan perdagangan. Yang ketiga adalah negara Singapura. Negara Singapura mengekspor mesin dan alat-alat transportasi serta alat elektronik dan barang-barang konsumsi lainnya. Bahan kimia dan olahan minyak juga dihasilkan di Singapura. Singapura merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki pendapatan yang paling tinggi, baik itu di sektor perdagangan, pariwisata, dan industri. Yang keempat adalah negara Filipina. Mata pencarian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Sedangkan komoditas ekspor Filipina terdiri dari gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Negara Filipina memiliki kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Berikutnya adalah negara Thailand. Mata pencarian penduduk negara Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Negara Thailand dijuluki dengan negara gajah putih, negeri seribu pagoda, dan sebagai lumbung padi ASEAN. Negara ini memiliki kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang pertanian. Hal ini karena merupakan negara penghasil beras terbesar di Asia dan ketiga di dunia. Berikutnya adalah perekonomian di negara Vietnam. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah bertani. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, dan wolfram serta seng. Hasil hutannya yaitu berupa bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat dua sungai penting di Vietnam yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkha. Berikutnya adalah negara Laos. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Laos dikenal dengan julukan Lockit Continent atau tanah yang terkunci karena negara ini tidak memiliki laut dan berada di tengah-tengah. Negara ini memiliki kegiatan ekonomi di bidang peternakan. Berikutnya adalah Myanmar. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, yaitu kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai kerajinan. Negara ini memiliki kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang pertanian. Berikutnya adalah negara Kamboja. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja berada pada sektor pertanian. Terakhir adalah negara Brunei Darussalam. Negara Brunei dikenal dengan pengekspor minyak bumi dan gas alam serta produk minyak lainnya. Dengan demikian, negara ini memiliki kegiatan ekonomi yang bergerak dalam bidang pertambangan. Nah, anak-anak Bapak semuanya, silakan perhatikan tabel ini dan gambar atau logo ini. Ini merupakan lambang dari ASEAN Cooperation Organization atau ACO. Ini merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kooperasi. Jadi kooperasi itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi di negara ASEAN juga terdapat kooperasi dalam bidang ekonomi. Nah, anak-anak Bapak semuanya, terima kasih sudah menyimak kegiatan pembelajaran ini yang berkaitan dengan muatan IPS. Jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19.
Gunakan masker dimanapun kita berada, cuci tangan pakai sabun dan dengan air mengalir sebelum dan sesudah beraktivitas, makan makanan sehat dan bergizi serta rajin berolahraga, serta selalu berdoa agar diberikan kesehatan dan kebugaran dalam beraktivitas kepada Sang Pencipta. Terima kasih anak-anak Bapak. Selalu diingat, yaitu selalu disiplin belajar dan mengulang-ulang materi yang telah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.